طاب لي في حضائر قدس مولاي شربي. Jika kita mau mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui para wali-walinya, maka syaratnya ya kita harus istiqomah dalam menjalankan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan perintah-perintahnya, istiqomah meninggalkan larangannya, istiqomah menjalankan syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu merupakan syarat agar supaya pertolongan melalui para wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan terbukti turun kepada kita. Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad al-Haddad, dia mengatakan, darkul awliya ahlal idraki sahihun min tawajjuhihim ila Allah fi tahsil ma yanfa' wa daf'i ma yadur. Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad al-Haddad menjelaskan hakikat peran para wali-wali Allah dalam kehidupan umat. Dan perlu digarisbawahi bahwa wali-wali Allah itu adalah sebab, bukan pengganti ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan beliau juga menegaskan bahwa para wali memiliki kedudukan tinggi dalam doa dan perhatian kepada umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka benar-benar menghadap kepada Allah untuk menarik manfaat atau untuk mendatangkan manfaat, untuk menolak bahaya atau mengusir bahaya atau mengusir musuh, menolak fitnah, dan juga bahkan menjaga negeri dan juga manusia. Namun semua itu berlaku dengan syarat. Apa syaratnya? Syarat turunnya pertolongan melalui wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu istiqamahnya umat. Jika umat ini istiqamah dalam menjalankan ketaatan kepada Allah dan juga meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka karamah dan penjagaan Allah hanya menyertai orang-orang yang lurus. Karamah dan penjagaan Allah akan menyertai orang-orang yang selalu istiqamah, menjaga adab dan juga menjaga ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun jika masyarakat menyelisih perintah Allah, melanggar aturan Allah, melanggar syariat Rasulullah, maka para wali tidak lagi menjadi perantara penjaga bagi umat. Bukan karena wali tidak mampu, tapi karena ini merupakan sunnatullah. Law anna ahlal qura amanu wa tagaw la fatahna alaihim barakatin minas sama. Jadi syaratnya itu istiqamah. Istiqamah iman kita istiqamah, takwa kita istiqamah. Insya Allah pertolongan melalui wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala kita akan memperolehnya. Habib Abdullah bin Ali Muhammad al-Haddad mengumpamakan satu perumpamaan yang sangat tajam. Beliau mengatakan, kaman qalabala badan inzorin, seperti orang yang meminta susu dari banteng. Artinya meminta sesuatu yang mustahil, berharap karamah tanpa istiqamah, ingin perlindungan Allah sambil melanggar aturan-aturan Allah. Ini diumpamakan, kata beliau, seperti orang yang mencari susu dari banteng. Karena tidak ada karamah kecuali bersama istiqamah. Karena hasil daripada karamah itu, hasil daripada istiqamah itu karamah. Samratul istiqamah ya karamah.
Ini merupakan teguran keras bagi kita dari Al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad. Bagaimana kita ini sering menuntut hak kita untuk diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi seringkali kita menyia-nyiakan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kita. Jadi ini teguran bagi orang yang ingin selamat, ingin rezeki, ingin dijaga para wali, tapi lalai sholat, suka maksiat, juga suka meremehkan syariatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad beliau menceritakan suatu masa di zaman Syekh Umar Muhdar. Itu zaman Syekh Umar Muhdar, kata Al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad, musuh tidak mampu memasuki Tarim karena penduduknya istiqamah. Begitu juga di masa Syekh Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus. Bahkan musuh itu mencoba masuk 3 kali dan juga gagal. Tapi pada percobaan yang ketiga, Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus menemui mereka dan berkata, sekarang kamu tidak masuk, tapi kelak kamu akan masuk. Artinya, ketika masyarakat berubah dan lalai, barulah musuh masuk dan menyibukkan mereka dengan fitnah dan juga urusan dunia. Jadi apa sih intinya? Intinya wali Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menjaga umat atas izin Allah, bukan tanpa syarat. Terus yang kedua, istiqomah adalah benteng paling kuat, bukan jumlah atau kekuatan. Karamah tidak pernah berdampingan dengan maksiat. Tidak mungkin Allah akan menurunkan karamah, kemuliaan, jika kita selalu melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga yang terakhir, jika kita ingin pertolongan Allah, maka kita harus memperbaiki sholat kita, perbaiki akhlak kita, perbaiki ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi barang siapa ingin ditolong para wali-wali Allah, maka luruskan dulu hubungannya dengan Allah, luruskan dulu hubungannya dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena karamah adalah buah istiqamah, bukan hadiah bagi kelalaian. Inilah nasihat dari Al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu wa arda.